Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Abdullah, NIM 11181057 dari Informatika ITK 2018. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk assignment 3 untuk mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Nah, di sini saya akan menyampaikan analisis annual report, yaitu untuk PT Hexindo Adi Perkasa Tbk. Oke, langsung saja kita mulai. Adapun daftar isi, yaitu pokok pembahasan yang saya presentasikan, yaitu pertama, does the company has IT person in their board of directors? Kemudian, how the company manage their IT? Yang ketiga, is the business and IT aligned? Yang keempat, what alignment strategy did they use? Is it mentioned in the AR? Iya. Yang kelima, did they use any framework for the IT governance? Explain it. Selanjutnya, what kind of management activity are there in the company? Kemudian, did they use any framework for their IT management? Explain it. Selanjutnya yaitu ada analisis SWOT, lalu strategi map, dan balanced scorecard. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pembahasan pertama, does the company has IT person in their board and directors? Jawabannya adalah iya. PT Hexindo Adi Perkasa Tbk memiliki seorang teknologi informasi pada papan direkturnya, yaitu di divisi IT, QSHE, dan Corporate Strategic Management yang diketuai oleh Zahirman. Sayangnya tidak ada foto yang dapat ditampilkan karena foto tersebut tidak dicantumkan pada annual report mereka. Selanjutnya, how the company manage their IT. Jadi di sini kegiatan IT seperti operasional, infrastruktur, serta pengembangan aplikasi bisnis. Hexindo Adi Perkasa memberikan tugas tersebut kepada divisi IT untuk menanganinya. Jadi divisi tersebut bertanggung jawab dalam mengembangkan dan sistem pelaporan antar kantor pusat dengan kantor cabang menjadi cepat dan akurat. Hexindo Adi Perkasa juga menggunakan platform IT yang terdiri dari Microsoft Platform untuk server, PC, dan database. AS400 Platform untuk sistem ERP, dan Hitachi Cloud untuk sistem penjualan dan komunikasi. Selanjutnya, is the business and IT aligned? Jawabannya adalah iya. Bisnis Hexindo Adi Perkasa perkembangannya selaras dengan TI. Itu semua demi mengikuti perkembangan zaman dan didesaknya dengan masa pandemi secara global. Hexindo Adi Perkasa menjadikan IT sebagai solusi terbaik dalam meningkatkan pelayanan perusahaannya. Hexindo Adi Perkasa melakukan pengembangan sistem IT secara berkesinambungan untuk meningkatkan aksesibilitas, menjamin keamanan dan keandalan sistem, serta ketersediaan layanan berbasis IT. Selanjutnya, what alignment strategy did they use? Is it mentioned in DAR? Ya, mereka dalam annual report terakhir mereka, yaitu tahun 2020, Hexindo Adi Perkasa menyebutkan strategi keberlanjutan mereka, yaitu pertama, menjadikan pemberdayaan keselamatan, lingkungan, dan kepatuhan sebagai prioritas utama dalam setiap proses bisnis perusahaan.
Yang kedua, menawarkan solusi andal bagi pelanggan melalui dukungan purna jual. Yang ketiga, meningkatkan peluang penjualan dengan menyediakan rentang produk yang luas. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pemahaman karyawan terhadap budaya perusahaan melalui konsep One Hexindo. Selanjutnya, did they use any framework for the IT governance? Explain it. Oke, jadi di sini mereka tidak menggunakan IT governance framework sama sekali ya. Soalnya karena dalam annual report mereka, Hexindo Adi Perkasa tidak menyebutkan jika mereka menggunakan framework apapun dalam tata kelola teknologi informasi mereka. Jadi dalam mengelola tata kelolanya, mereka tidak menggunakan framework apapun, baik itu COBIT, ETL, dan sejenisnya. Adapun mereka hanya menggunakan framework berupa ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu, ISO 14001 untuk sistem manajemen lingkungan, ISO 26000 untuk panduan kegiatan CSR, dan ISO 45001 untuk sistem manajemen K3. Selanjutnya, what kind of management activity are there in the company? Di sini Hexindo Adi Perkasa melakukan berbagai aktivitas manajemen seperti 1. Planning atau perencanaan. Jadi mereka merencanakan apa saja yang akan mereka lakukan di tahun ke depannya. Dan itu juga disebutkan di dalam annual report mereka. Kedua, training atau pelatihan. Mereka melakukan pelatihan terutama seperti pelatihan K3 demi kelangsungan dalam kegiatan perusahaan. Yang ketiga, motivating atau memotivasi. Jadi mereka selalu memotivasi para pegawainya agar tetap satu tujuan. Yang keempat, managing operation, memanajemen operasi. Jadi setiap kegiatan mereka selalu di manajemen. Yang kelima, evaluate atau evaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk kedepannya, maka mereka selalu evaluasi setiap tahunnya. Selanjutnya, did they use any framework for their IT management? Explain it. Jadi di sini mereka menggunakan IT management, yaitu metode manajemen of risks. Yaitu dalam manajemen teknologi informasi, Hexindo Adi Perkasa menggunakan kerangka kerja manajemen of risks atau biasa disingkat MOR yang dikerjakan oleh Komite Kepatuhan dan Manajemen Risiko, di mana tugas mereka berupa mengidentifikasi risiko yang akan terjadi sebab perubahan atau perkembangan kegiatan usaha perusahaan, lingkungan usaha, dan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Komite Kepatuhan dan Manajemen Risiko ini juga berfungsi sebagai perangkat pengawasan atas kepatuhan perusahaan dalam menerapkan standar ISO 9001/2008, ISO 14001/2004, OHSAS 18001/2007, Japan Sarbanes-Oxley, dan sebagai pemenuhan atas rekomendasi yaitu Hitachi Construction Machinery Company Ltd. Jepang. Selanjutnya ada analisis SWOT untuk Hexindo Adi Perkasa. Di sini saya menganalisis bagaimana SWOT Hexindo agar bisa membuat strategi map yang mereka gunakan, yaitu yang pertama strength, yaitu banyaknya customer yang sudah menggunakan produk Hexindo Adi Perkasa.
Yang kedua, sudah memiliki berbagai macam sertifikasi ISO sehingga mempunyai jaminan kualitas produk. Yang ketiga, pemegang tugas dealer resmi untuk Hitachi Construction Machinery. Yang keempat, memiliki kelas produk yang tidak dimiliki oleh kelas produk lain. Yang kedua, kelemahannya yaitu harga jual produk yang lebih mahal dari pesaingnya. Jadi kita ketahui bahwa mungkin ada perusahaan-perusahaan lain bisa kita tahu bahwa kalau dilihat baik-baik itu harganya lebih murah daripada Exindo Adi Perkasa. Ketiga, yaitu opportunity. Di sini kesempatan yang mereka gunakan yaitu hubungan baik dengan para pelanggan, memungkinkan perusahaan mendapatkan kepercayaan dan kesetiaan dari para pelanggan. Yang kedua, hubungan baik dengan para supplier yang memungkinkan perusahaan mendapatkan pasakon dengan baik. Adapun threats-nya yaitu ancamannya. Yang pertama, banyaknya perusahaan sejenis yang mempunyai segmentasi pasar tersendiri. Yang kedua, krisis sektor batu bara. Nah, adapun Hexindo Adi Perkasa menggunakan strategi SO, yaitu Strength Opportunity, dalam menjalankan bisnisnya. Karena jika dilihat baik-baik, mereka lebih unggul menggunakan strength dan opportunity-nya daripada weakness dan threat-nya. Nah, setelah dianalisis, terdapat strategi map of business. Dan adapun berikut skema dari peta strategi bisnis Hexindo Adi Perkasa. Di sini kita membacanya dari bawah, yaitu yang pertama, strengthen company position in heavy equipment market. Kedua, customer satisfaction and loyalty. Ketiga, enhance corporate profitability. Yang keempat, increase revenue. Yang kelima, operational cost efficiency. Dan keenam, maximize shareholder value. Adapun balance scorecard, dalam mengembangkan IT balance scorecard, Hexindo Adi Perkasa terdiri dari 4 tahap dengan tiga aspek sebagai berikut, yaitu pertama, learning atau growth, dengan misi strengthen company position in heavy equipment market, dan customer certification and loyalty. Adapun objektifnya yaitu membuka kantor cabang di setiap kota, terutama yang banyak dalam pembangunan. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Dan measures-nya dapat diukur dengan jumlah kantor cabang baru, kemudian jumlah tingkat berlangganan kembali, dan jumlah tingkat kepuasan. Selanjutnya yaitu operation dengan misi enhance corporate profitability. Jadi objektif di sini yaitu membuat iklan di daerah yang sedang pembangunan, kemudian melakukan perawatan rutin dengan measures yaitu jumlah pembelian dan perawatan atau service. Yang ketiga yaitu customer. Di sini dengan misi increase revenue dan operational cost efficiency. Jadi di sini mempunyai objektif mempertahankan kualitas dan kemudian mempermudah pelayanan, terutama dengan menggunakan daring. Seperti tadi solusi utamanya karena pandemi juga. Nah, measures di sini tingkat kualitas yang terjaga. Yang kedua, cabang yang tetap berjalan, dan ketiga, tingkat penggunaan aplikasi. Adapun yang terakhir yaitu finansial dengan misi maximize shareholder value. Nah, di sini objektifnya yaitu menang dari segala persaingan. Yang kedua, mencari sumber kekuatan yang baru, dan yang keempat, measures-nya yaitu laba atau keuntungan bersih, serta target pasar yang meluas. Ya, mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.